Selamat sore dan berkah dalam untuk kita semua. Selamat sore, berkah dalam. Marilah dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, Bapak Ibu, adik dan kakak, saudari-saudara umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita membawa intensi-intensi kita ke hadapan hadirat Tuhan, baik itu intensi pribadi, intensi keluarga, intensi tempat kerja, atau intensi-intensi lain ke hadapan hadirat Tuhan. Kita mohon semoga Allah yang Maha Rahim berkenan mengabulkan apa yang kita harapkan. Tak lupa pula kita berdoa mohon rahmat kesembuhan bagi sama saudara anggota keluarga kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon rahmat keselamatan kekal bagi anggota-anggota keluarga serta anggota umat lingkungan Santo Carolus Borromeus yang telah meninggal dunia. Semoga mereka boleh beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan. Kita juga berdoa mohon rahmat keselamatan kekal bagi kesembilan saudara dan saudari yang meninggal akibat bencana letusan gunung berapi Lotobi di Lembah Hokeng, Flores Timur. Kita juga mohon semoga Tuhan Allah yang Maha Rahim berkenan meneguhkan, menguatkan, menghibur melalui tangan-tangan para sukarelawan yang bersedia untuk membantu para pengungsi di tempat-tempat pengungsian, dan semoga bencana letusan gunung berapi segera mereda. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perayaan Ekaristi Kudus. Dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, kita sekaligus merayakan hari Minggu biasa ke-32. Tinggal 2 minggu lagi kita akan mengakhiri masa biasa. Dan bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan sebentar akan menyapa kita, mengingatkan kita sekaligus meneguhkan iman kita bahwa kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan melengkapi dan menyempurnakan apa yang kurang dari dalam hidup kita. Tuhan akan mengabulkan apa saja yang kita doakan. Kita belajar dari Nabi Elia, kita juga belajar dari kedua janda miskin yang memberi dengan setulus hati apa yang mereka miliki kepada Tuhan. Kita belajar terutama dari Tuhan Yesus yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Mari di awal perayaan Ekaristi Kudus ini kita mempersiapkan keseluruhan diri kita untuk menerima berkat berlimpah dari Tuhan yang kemudian akan meneguhkan kita, menguatkan kita untuk berlangkah menatap hari-hari hidup kita selanjutnya. Kita serahkan semuanya ke dalam penyelenggaraan tangan kasih Tuhan. Terlebih dahulu kita menyadari kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Para Maria, para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
pujian kepada Allah di surga. Semoga kami yang telah diselamatkan juga berani memberi dari kekurangan kami dan secara tulus hati mempersembahkan hidup kami kepada kebaikan Tuhan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap, lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekatnya, berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar." Pujilah Tuhan, hai umat Allah. 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 Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Puji
Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang hidup miskin, terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi mereka kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat hidup." Kalau dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh si janda, kita kemudian katakan bahwa si janda sebenarnya memberikan hidupnya bagi Elia. Padahal si janda dan anaknya sebentar lagi akan mati kelaparan karena persediaan mereka nyaris habis. Akan tetapi sungguh tidak disangka-sangka, Elia, sang abdi Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa keselamatan bagi si janda dan anaknya. Makanan si janda dan anak tetap berkecukupan dan mereka kemudian bebas dari bencana kelaparan yang menimpa negeri itu pada waktu itu. Dari kisah perjumpaan Elia dan janda miskin di Sarfat ini, ada pesan demikian, bahwa dalam hidup hendaklah kita jangan tunggu sampai berkelimpahan baru berbagi. Kita hidup untuk saling berbagi dan menolong, juga menjadi tanda berkat untuk orang lain, tanpa harus menjadi berkelimpahan terlebih dahulu. Allah melalui Elia menunjukkan kuasanya bagi mereka yang miskin, menderita, namun memiliki hati untuk berbagi. Dalam Injil, Yesus mengecam mereka yang memiliki sifat munafik dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Perwakilan dari orang-orang yang demikian dalam Injil disebutkan secara jelas oleh Yesus, yakni para ahli Taurat. Mereka yang konon katanya sangat menguasai hukum Taurat, kitab suci orang Yahudi. Yesus juga menonjolkan sikap seorang janda miskin yang memasukkan uang persembahan dari seluruh kekurangannya dan dari semua yang ada padanya ke dalam peti di hadapan Tuhan. Ini contoh dari sikap ketulusan dan kepenuhan hati dalam memberi diri bagi Allah dan bagi komunitas atau kebersamaan. Kita dihadapkan oleh Injil tentang dua sikap yang sangat bertentangan, yakni sikap munafik dan juga sikap tulus hati. Sekali lagi, ada pesan demikian yang tersirat
bahwa jangan tunggu sampai berkelimpahan baru memberi. Jangan tunggu sampai sempurna baru melayani. Justru ketika kita memberi dan melayani, disitulah kita disempurnakan. Justru disitulah kesempurnaan akan muncul. Sebab Tuhan Allah lah yang akan menyempurnakannya bagi kita. Garis bawahnya adalah tentang ketulusan dan kesungguhan dalam memberi diri. Yesus menghendaki agar kita semua muridnya meneladani sikap kerendahan hati, ketulusan dan kepenuhan hatinya dalam memberi diri. Banyak pengalaman tentu dialami oleh Bapak Ibu, saudari, saudara, dan juga saya sendiri, bahwa ketika kita memberi dengan tulus, berkat akan selalu datang menghampiri kita. Berkat itu dalam bentuk apapun yang baik. Berkat adalah suasana di mana kita mengalami sukacita dan kepenuhan kasih oleh Allah. Penulis Ibrani mengingatkan kita bahwa Allah telah selalu lebih dahulu memberi dengan segenap hati bagi umat yang dikasihinya. Ia memberi hidupnya sendiri. Ia ada bersama manusia, ia menolong manusia, bahkan ia menderita dan wafat untuk menebus dosa manusia dan alam semesta. Ini bukti kasih Allah yang Maha Agung, mengasihi untuk menyelamatkan, memberi untuk menjamin hidup manusia, melayani untuk membawa berkat. Mari pada kesempatan penuh rahmat ini, dalam momen persaudaraan, momen kebersamaan sebagai satu lingkungan, bersama Bunda Maria, kita berdoa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, agar membarui diri kita dan semangat yang kita miliki dalam memberi diri, dalam melayani secara tulus dan tuntas. Walaupun itu dari kekurangan atau kelemahan-kelemahan kita. Semoga Tuhan menyertai kita dengan roh-Nya yang kudus. Amin. Sama saudara dan saudariku, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama bagi gereja umat Allah. Semoga Allah Bapa menerangi dan menuntun gerejanya agar semakin mampu mencintaimu sepenuh hati dengan teguh berjuang membela martabat dan kesucian hidup. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa membimbing keluarga-keluarga, masyarakat, dan negara kita agar semakin bersatu padu, penuh kasih dalam membangun dunia yang lebih baik, serta kehidupan manusia yang lebih bermutu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja, bagi orang-orang yang miskin, menderita, dan tertindas, semoga Bapa mengorbankan semangat kasih kami agar berani terlibat dalam menghidupkan pengharapan orang-orang yang miskin, menderita, serta tertindas, dengan bekerja menegakkan keadilan serta kebebasan bagi semua orang. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, semoga Bapa mendampingi kita selalu dengan berkat dan kasih-Nya, sehingga di tengah segala pencobaan hidup, kami tetap percaya akan kuasa dan kasih-Nya. Hidup
serta seluruh Allah. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai ungkapan pemberian diri kami yang seutuhnya kepadamu. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menyatukannya dengan korban Kristus penyelamat kami. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi, dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
menyampaikan terima kasih banyak untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Boleh bergabung dalam persekutuan umat lingkungan Carolus Borromeus untuk datang berziarah ke tempat doa yang luar biasa ini. Terima kasih yang khusus saya sampaikan kepada Bapak Ketua Lingkungan, Pak Yudi, yang sudah mempercayakan saya untuk bisa mendampingi dan juga bisa didampingi. Ya, karena saya memaknai ini sebagai kesempatan berahmat di mana saya juga diteguhkan, ya, sebagai seorang imam. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Tidak ada pesan yang luar biasa, hanya bahwa tadi yang sudah saya sampaikan di bagian perkenalan saya, akhir perkenalan, bahwa momen-momen seperti ini harus tetap dihidupkan sampai kapanpun, supaya ini menjadi satu ajang di mana adik-adik generasi penerus yang saat ini masih di TK, di SD, SMP, SMA bisa belajar. Ini kesempatan untuk animasi bagi adik-adik supaya kebiasaan-kebiasaan yang baik ini tetap terus berlanjut. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Mari kita semua dengan kesungguhan hati, ketulusan hati mau memberi diri untuk melayani dalam bentuk apapun. Bahkan mau nyanyi, atau besok-besok dipercayakan jadi ketua lingkungan, jangan tolak begitu. Sebagai pengganti Pak Yudi misalnya, atau dipercayakan menjadi prodiakon misalnya. Ibu Justin kalau dipercayakan menjadi prodiakon mesti terima. Ibu siapa? Ibu Lita, sorry. Ibu Yudi, bisa ya? Contoh. Ya. Atau misalkan Mbak Sinta menjadi ketua lingkungan, bisa. Ya. Jadi mari kita semua memberi diri, kita memberi dari seluruh diri kita untuk komunitas kita, komunitas Kristiani di lingkungan kita, ya mulai dari dalam keluarga kita sebenarnya, dalam lingkungan di Rocky, di Gasan dan Gereja Katolik Universal. Itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan apabila ada satu dua hal yang kurang berkenan sejak kebersamaan kita mulai dari pagi sampai dengan saat ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan semua. Amin. Mari semua. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian niat hati, harapan, rencana, dan aktivitas kita selanjutnya, terutama perjalanan pulang kita ke rumah masing-masing, dan juga mereka yang kita ingat dalam doa-doa kita pada kesempatan Ekaristi ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, mari kita pulang dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami mendapatkan banyak pencerahan untuk melayani kepada Tuhan. Terima kasih Romo, dan juga terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk ikut serta dalam acara pada hari ini, sehingga acara yang telah kita
atur dan kita rencanakan ini berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya Bapak Ibu juga ikut dalam setiap kegiatan-kegiatan lingkungan, baik pelayanan di gereja dan juga acara-acara lainnya, sehingga lingkungan kita juga semakin guyup. Kita ini adalah suatu